Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan bahas latihan soal TKP CPNS 2023. Dan video ini merupakan video yang ke-18. Oke, kita bahas soal yang pertama. Anda adalah seorang karyawan apotek. Seorang pembeli ingin membeli obat anti kejang yang untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dokter. Sang pembeli tidak mempunyai resep itu, namun pembeli tersebut harus membelinya karena anaknya sedang demam tinggi dan sangat memerlukan obat itu, agar anaknya tidak mengalami kejang. Apa yang akan Anda lakukan? A. Anda memberikan obat tersebut kepadanya atas dasar darurat. B. Anda menolaknya hingga sang pembeli membawa anaknya ke apotek. C. Anda menerimanya asalkan ada dokter anak di apotek tersebut yang mau membuatkan resep. D. Anda menolaknya dan meminta maaf. E. Anda menerima jika dia mau bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kasus nomor 1, kita merupakan seorang karyawan apotek. Jadi, suatu hari ada seorang pembeli yang ingin membeli obat anti kejang dan dia tidak mempunyai resep dokter. Sedangkan jika kita ingin membeli obat tersebut, kita harus punya resep dokter. Pembeli harus membeli obat tersebut karena anaknya sedang demam tinggi dan sangat memerlukan obat tersebut. Dan jika tidak, dia bisa kejang-kejang. Apa yang akan kita lakukan sebagai karyawan? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang paling tepat kita lakukan adalah jika kita ranking kelima pilihan ini, yang punya poin yang paling tinggi adalah pilihan C, yaitu Anda menerimanya asalkan ada dokter anak di apotek tersebut yang mau membuatkan resep, karena pembelian obat tersebut merupakan sudah aturannya harus dengan resep dokter. Jadi, soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 2. Perusahaan tempat Anda bekerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara Anda sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa tindakan yang Anda pikirkan? A. Seharusnya atasan lebih terbuka, tidak kaku, dan menerima semua masukan tim. B. Anda mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. C. Mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat. D. Membiarkan saja karena sebagai atasan dia harus mampu mengkoordinasi tim dengan baik dan punya strategi sendiri. E. Sepakat dengan tim yang lain untuk biasa saja karena semua anggota juga tahu perilakunya yang kaku. Kasus nomor 2, perusahaan tempat kita bekerja mengalami penurunan yang disebabkan oleh atasan yang baru, sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sedangkan kita sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa yang akan kita lakukan atau apa yang kita pikirkan? Dari kelima pilihan ini, yang dapat kita lakukan, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu Anda mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Lanjut soal nomor 3. Pada hari pertama, Sari bekerja sebagai seorang staf pelayanan publik. Seorang ibu mengomeli Sari karena ia merasa kurang cekatan dibandingkan staf yang lain, sehingga pelayanan pun menjadi terlalu lama. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan Sari? A. Meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya. B. Berusaha mengendalikan diri sehingga tidak ikut terbawa emosi. C. Mengabaikan keluhan itu sehingga tidak mengganggu konsentrasinya. D. Menjelaskan bahwa pelayanan tersebut membutuhkan waktu. E. Menjelaskan bahwa hari ini merupakan hari pertama Sari bekerja di sana. Pilihan yang tepat berdasarkan kasus nomor 3 yang menjelaskan bahwa hari pertama Sari bekerja sebagai staf pelayanan publik, seorang ibu mengomel kepada Sari karena ia merasa si Sari kurang cekatan dibandingkan staf yang lain, sehingga pelayanan pun yang dilakukan oleh Sari menjadi terlalu lama. Jadi, menurut kita apa yang seharusnya dilakukan oleh Sari? Di antara kelima pilihan ini, langkah terbaik yang harus dilakukan Sari adalah pilihan A.
meminta maaf, dan mempercepat penyelesaian tugasnya. Jadi, soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan A. Lanjut soal nomor 4. Anda adalah seorang pegawai di perusahaan perdagangan. Anda memahami bahwa Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam perdagangan internasional untuk beberapa jenis produk. Visi Anda terhadap kondisi tersebut adalah A. Anda mengusulkan kepada atasan untuk mengoptimalkan perdagangan produk-produk tersebut karena memiliki keunggulan harga murah dan ketersediaan barang. B. Hal itu sudah ditangani oleh karyawan lainnya karena di kantor Kementerian Perdagangan ada banyak rekan lain. C. Anda kurang berani mengusulkan ini itu kepada pimpinan. D. Anda kurang yakin produk Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. E. Anda berusaha menunjukkan keunggulan produk itu agar diketahui pimpinan. Berdasarkan kasus 4, kita merupakan seorang pegawai di perusahaan perdagangan dan kita paham bahwa Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam perdagangan internasional untuk beberapa jenis produk. Visi kita terhadap kondisi tersebut adalah di antara kelima pilihan yang ada, pilihan yang terbaik adalah pilihan A. Anda mengusulkan kepada atasan untuk mengoptimalkan perdagangan produk-produk tersebut karena memiliki keunggulan harga murah dan ketersediaan barang. Jadi jawabannya adalah pilihan A. Lanjut soal yang kelima. Seorang kawan memiliki istri yang akan melahirkan. Karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda. Padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka A. Anda meminta maaf dan mengatakan sebenarnya bahwa Anda tidak punya uang untuk dipinjamkan. B. Anda pinjamkan sisa uang Anda yang sedikit tersebut. C. Anda menolak meminjamkan uang Anda karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. D. Anda akan memberikan solusi dengan membantunya meminjamkan uang dari kawan lain. E. Anda menyarankan agar dia meminjam dari orang lain. Berdasarkan kasus nomor 5, ketika seorang teman kita memiliki istri yang akan melahirkan dan dia tidak punya biaya rumah sakit, maka ketika itu dia meminjam uang kepada kita, padahal kita juga tidak punya uang yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari kita, maka tindakan yang bisa kita lakukan dari kelima pilihan ini, yang paling tepat adalah pilihan A, yaitu Anda meminta maaf dan mengatakan sebenarnya bahwa Anda pun tidak mempunyai uang untuk dipinjamkan. Lanjut soal nomor 6. Di tempat Anda bekerja, baru saja menerapkan sistem presensi secara online. Hal ini dilakukan untuk mempermudah perhitungan kehadiran karyawan. Sistem presensi tersebut dilengkapi dengan kamera yang digunakan untuk memfoto wajah para karyawannya. Tetapi kebanyakan karyawan kesulitan saat melakukan presensi karena letak kamera yang kurang sesuai dengan pencahayaan. Sikap Anda adalah A. Tidak melakukan presensi karena menyusahkan karyawan, B. Tetap melakukan presensi manual dan akan melakukan presensi online setelah sistem diperbaiki, C. Tidak melakukan presensi karena atasan dan rekan kerja tahu kalau Anda selalu berangkat kerja, D. Melakukan presensi online dan mengusulkan agar sistem presensi online diperbaiki kembali agar benar-benar memudahkan penggunanya, E. Mengusulkan untuk kembali ke sistem presensi manual. Soal nomor 7 menjelaskan bahwa di tempat kita bekerja diterapkan sistem presensi online, yang mana hal ini dilakukan untuk mempermudah perhitungan kehadiran karyawan. Tetapi, kebanyakan karyawan kesulitan saat melakukan presensi ini karena kameranya yang letaknya kurang sesuai dengan pencahayaan. Sikap apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, sikap yang tepat yang bisa kita lakukan adalah pilihan D, yaitu melakukan presensi online dan mengusulkan agar sistem presensi online diperbaiki kembali agar benar-benar memudahkan penggunanya. Karena hal ini perlu kita lakukan, karena kita perlu mematuhi aturan tempat kita bekerja, yaitu melakukan presensi online dan juga memberikan masukan untuk sistem presensi ini diperbaiki agar benar-benar memudahkan penggunanya. Lanjut soal nomor 7. Jika Anda diterima menjadi PNS dan Anda tak mempunyai uang, maka Anda A. Mengundurkan diri sesegera mungkin, B. Mencari bantuan atasan, C. Melakukan kerja apapun asal bisa mendapat uang,
D. Mencari pinjaman ke teman lainnya. E. Mencari sumbangan dari suatu lembaga. Soal nomor 7 kasusnya kita diterima sebagai PNS dan kita tidak mempunyai uang, maka apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang kalau kita ranking dari pilihan A sampai E, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan D, yaitu mencari pinjaman ke teman lainnya. Lanjut soal nomor 8. Jika Anda menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan tinggi, sikap Anda: A. Menyuruh orang lain untuk menyelesaikan tugas tersebut. B. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walaupun memakan waktu banyak. C. Meminta bantuan teman untuk menyelesaikannya. D. Mencari solusi yang tidak membutuhkan banyak waktu. E. Meninggalkan tugas begitu saja sambil mencari alasan untuk atasan. Soal nomor 8. Jika kita menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan tinggi, sikap apa yang kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan D, yaitu mencari solusi yang tidak membutuhkan banyak waktu. Karena terkadang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan kita dituntut untuk mengerjakannya dalam waktu yang sekian jam. Maksudnya ditentukan kurun waktunya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu yang ada. Kalau misalnya satu pekerjaan bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat, kenapa tidak? Mengapa kita memilih untuk waktu yang lama? Jadi sebisa mungkin kita menyelesaikan suatu pekerjaan dengan waktu yang sedikit atau cepat. Jadi jawaban soal nomor 8, pilihan yang tepat adalah pilihan D, mencari solusi yang tidak membutuhkan banyak waktu. Lanjut soal nomor 9. Guna mencapai tujuan yang Anda inginkan, Anda akan: A. Meminta bantuan orang lain. B. Berusaha keras mencapainya. C. Menyerahkan sepenuhnya pada nasib. D. Berusaha semampunya meskipun menyita banyak waktu. E. Berusaha perlahan-lahan yang penting target tercapai. Untuk mencapai tujuan yang akan atau yang ingin kita capai, apa yang akan kita lakukan? Di antara 5 pilihan ini, pilihan yang paling tepat adalah B, yaitu berusaha keras untuk mencapainya. Lanjut soal nomor 10. Anda berhasil mengatasi tantangan karena: A. Nasib baik selalu ada di tangan Anda. B. Anda berani mencoba dengan segala resikonya. C. Selalu berada di zona nyaman Anda. D. Selalu mendapat bantuan dari teman dan lingkungan Anda. E. Anda tidak pernah berputus asa. Nomor 10. Keberhasilan kita mengatasi tantangan berkat apa? Apa yang menyebabkan kita berhasil mengatasi tantangan? Jawaban nomor 10, pilihan yang paling tinggi poinnya adalah pilihan E, yaitu Anda tidak pernah berputus asa. Karena kita tidak pernah berputus asa, makanya kita berhasil mengatasi tantangan yang ada. Jadi jawaban nomor 10 adalah pilihan E. Anda tidak pernah berputus asa. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.